ผิดก็ให้รีบพิมพ์ซะก่อนเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็ให้ทำการ enter หรือต่อจากนี้นะคะก็จะทำการเข้าไปที่รูปภาพให้ถูกต้องให้ลองเทสเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์Di awal film, kita akan langsung diperkenalkan dengan sosok pemeran utama yang bernama Top Itipat, yang saat itu sedang berada di bank, untuk mencari pinjaman dana, sebesar 10 juta baht. Karena heran dengan usia peminjam yang masih sangat muda, sang teller pun bertanya kepada Top, tentang penggunaan dana yang akan dipinjamnya tersebut. Lalu, scene pun berpindah ke masa lalu Top, yang mana, diceritakan Top adalah seseorang yang sangat gemar bermain game, dan ia bisa menghasilkan banyak uang dari game yang dimainkannya. Dari penghasilan gamenya tersebut, ia sampai-sampai bisa membeli sebuah mobil. Namun sayangnya bukannya didukung oleh orang tua Top, kegiatannya tersebut malah ditentang oleh orang tuanya. Top tidak memperdulikan larangan tersebut, dan tetap melanjutkan aktivitas gamenya sampai ia lulus SMA. Orang tua Top meminta agar Top berkonsentrasi dengan tes perguruan tinggi negerinya, namun Top bersikukuh jika ia tidak ingin kuliah, dan ingin menjadi seorang pengusaha. Cita-cita Top untuk menjadi seorang pengusaha pun mulai mendapatkan ujian, di mana sisa tabungan hasil penjualannya perlahan mulai menipis, dan sialnya lagi, akun game milik Top baru saja diblokir oleh developer, karena dituduh melakukan transaksi komersial di luar game. Dari situ, Top mulai mencari ide bisnis lainnya. Ia mencoba untuk menjual DVD game yang sering ia mainkan. Ia mencoba untuk mempresentasikan DVD game tersebut di hadapan orang tua dan pamannya, namun sayang, DVD game yang ia beli, ternyata rusak karena palsu. Top datang ke penjual DVD player untuk meminta garansi, akan tetapi, karena itu adalah barang palsu, maka tidak ada garansi untuk DVD game tersebut. Top lalu mendapatkan ceramah dari ayahnya, di mana ayahnya mengatakan, sebaiknya Top berfokus untuk kuliah saja, karena menjadi pengusaha itu tidaklah mudah, dan hanya sebagian kecil orang saja yang bisa sukses. Top tetap teguh pada pendiriannya, ia bahkan menolak uang pemberian ayahnya, dan ia berkata jika ia bisa membayar uang kuliahnya sendiri. Namun itu hanyalah kata-kata manis yang muncul dari bibir Top, karena sebenarnya ia sudah tidak punya uang lagi, dan agar harga dirinya tidak jatuh, ia mencuri salah satu jimat keluarganya, untuk digadaikan, dan uang tersebut ia gunakan untuk membayar kuliah. Jiwa bisnis Top tidak begitu saja hilang, ia lagi-lagi mendapatkan sebuah ide bisnis baru, ketika ia melihat sebuah mesin penyangrai kacang otomatis, pada sebuah workshop kuliner. Top langsung membeli mesin tersebut dan membawanya pulang, dan lagi-lagi keputusan Top tersebut ditentang oleh orang tuanya, terutama oleh ayah Top. Namun Top berkata bahwa mesin itu hanya ia sewa, sehingga biayanya murah. Mulailah Top mencari resep yang terbaik, untuk membuat produk kacang sangrainya. Ia akhirnya menemukannya, dan memulai untuk membuka stand pertamanya di dalam sebuah mall, dibantu oleh pamannya yang menjadi penjaga stand. Produk yang dimiliki Top memang enak, namun sayang, tidak ada satupun orang yang membeli, karena saat itu ia tidak memiliki suatu strategi penjualan yang baik. Akhirnya, Top menemukan cara tersebut, ketika ia sedang mengantar pacarnya berbelanja di pasar. Top mencatat, bahwa kekurangan standnya saat itu, terletak pada lokasi stand yang kurang tepat, dan cara paman Top yang terlalu pasif saat berjualan. Ia pun langsung menerapkan ilmu yang baru saja ia dapatkan, dan cara itu sangatlah berhasil untuk meningkatkan omset penjualan dagangan Top. Top sampai-sampai meninggalkan ruang ujian, untuk membantu pamannya berjualan. Karena merasa optimis dengan bisnis yang ia jalankan saat itu, Top yang sangat berambisi, langsung menambah gerai yang ia miliki. Sialnya, tak selang beberapa lama setelah penambahan gerai, Top kembali mendapatkan masalah, di mana asap yang dihasilkan mesin penyangrai Top, membuat langit-langit mall menjadi kotor. Hal itu membuat pengelola mall ingin menyudahi kontrak gerai Top, namun Top berjanji akan membereskan masalah tersebut, dengan mengecat ulang langit-langit tersebut seorang diri. Dengan dibantu oleh ibunya, Top mengecat langit-langit tadi, akan tetapi ia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tersebut, sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan. Top yang diusir oleh Satpam Mall, mencoba untuk menyogok Satpam tersebut, untuk meminta waktu tambahan. Namun, bukannya berhasil, ia justru mendapatkan ceramah dari Pak Satpam, bahkan Satpam tersebut juga menyalahkan ibu Top, yang tidak mengajarkan anaknya tata krama. Dengan perasaan kesal, Top kembali ke mobilnya.
ibu Top yang juga sedih, mencoba untuk merayu anaknya untuk ikut ke Cina, karena ternyata, keluarga Top memiliki hutang yang sangat besar, sehingga ayah Top harus pergi ke Cina untuk bekerja. Top masih kukuh dengan pendiriannya untuk menjadi seorang pengusaha di Thailand, ia memutuskan untuk tetap tinggal bersama pamannya. Dengan berat hati, Top berpisah dengan ibu dan ayahnya di bandara, namun saat itu Top berjanji, ia akan membawa orang tuanya kembali ke Thailand, dan melunasi semua hutang-hutang keluarganya. Sayangnya janji itu sepertinya hanya akan menjadi sebuah janji manis saja, karena usaha Top di mall, diberhentikan paksa oleh pengelola, karena dianggap merusak properti mall. Cerita belum usai sampai di situ, karena Top kembali mendapatkan sebuah ide bisnis baru, setelah ia memakan snack rumput laut, yang dibawa oleh pacarnya. Kala itu, snack semacam itu masih sangat jarang dijual di Thailand, selain itu, rasanya juga sangat enak, sehingga Top merasa bahwa camilan itu, bisa menjadi peluang bisnis baru untuknya. Semua mesin penyangrai kacang Top dijual untuk memulai usaha snack rumput lautnya. Top membeli banyak sekali bahan baku rumput laut, untuk melakukan percobaan pembuatan produk barunya. Seperti biasa, untuk mewujudkan produk yang diinginkan Top sangatlah tidak mudah, Top melakukan banyak sekali percobaan, namun rasa rumput laut yang digoreng Top dan pamannya sangatlah tidak enak. Top kembali menjual aset yang dimilikinya, yaitu komputer-komputernya, untuk membeli bahan baku. Karena tantangan yang dilalui amatlah berat, paman Top sepertinya mulai menyerah dengan usaha yang dilakukan Top, dan ia menyarankan agar Top sebaiknya menyusul kedua orang tuanya ke Cina. Namun, Top tetap gigih dengan apa yang ia lakukan, dan ia malah balik menyemangati pamannya agar tidak menyerah, sehingga pamannya pun kembali bersemangat lagi. Suatu hari, Top menemukan pamannya tergeletak bersimbah darah di dapur rumahnya, sehingga paman Top harus dilarikan ke rumah sakit. Top pun kini melakukan semuanya sendiri, ia terus menggoreng rumput lautnya, namun rasanya tetap saja tidak enak. Sampai suatu ketika, bahan yang dimiliki Top habis, namun ia menemukan sebuah bahan yang sudah berembun di lantai. Karena tidak punya pilihan, ia pun menggoreng bahan tersebut, dan betapa mengejutkannya, ternyata rasa rumput laut itu sangatlah enak. Dari sinilah Top akhirnya menemukan, bahwa rumput laut tersebut, haruslah diembunkan terlebih dahulu, sebelum digoreng. Singkat cerita, paman Top kini sudah kembali sehat, dan Top sudah berhasil menciptakan suatu produk dari rumput laut yang dia inginkan. Ia kembali membuka sebuah stand di suatu mall, dan tentunya dibantu kembali oleh pamannya sebagai penjaga stand. Produk rumput laut itu pun laris keras, dan Top kembali optimis, jika ia bisa menghasilkan banyak uang dari bisnisnya tersebut, untuk melunasi hutang orang tuanya. Sayangnya kenyataan yang ada lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan, karena ternyata, hutang orang tua Top sangatlah besar, berlipat-lipat dari apa yang dibayangkan Top. Belum lagi, rumah Top kini sudah disita oleh bank, karena bank sama sekali tidak menerima pembayaran. Keadaan menjadi semakin runyam, karena pacar Top datang memarahi Top, karena Top tidak pernah kuliah lagi. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk berpisah, karena Top merasa, mereka tidak memiliki pendapat yang sama mengenai kesuksesan. Awal mula kesuksesan besar Top akan dimulai dari sebuah waralaba besar yang bernama 7-Eleven. Top mencari cara, agar produknya bisa dipasarkan melalui 7-Eleven, karena hal itu akan sangat membantu untuk meningkatkan penjualannya. Percobaan awal Top untuk mengenalkan produknya gagal, karena saat itu kemasan produknya belum memenuhi kriteria 7-Eleven, sehingga ia harus mendesain ulang kemasan produknya. Selain mengubah kemasan produknya, Top juga ingin mengubah nama produknya, namun desainer mengatakan, jika nama produk Top sudah bagus, dan tidak perlu untuk diubah. Setelah desain kemasan baru Top jadi, Top kembali datang ke kantor 7-Eleven untuk menawarkan produknya. Sialnya, saat itu jadwal manajer sangatlah sibuk. Top bahkan sudah menunggu dari pagi, hingga sore hari, namun ia tak kunjung mendapatkan kesempatan untuk bertemu manajer. Akhirnya, Top pun merasa frustasi, ia pergi dari kantor 7-Eleven, dan meninggalkan seluruh produknya di lift. Saat itu Top sudah menelpon ibunya dan berkata, jika ia akan pergi menyusul ke Cina, dan berkuliah di sana. Namun nasib berkata lain, produk yang tadi ditinggalkan Top di lift, secara tidak sengaja tersebar di kantor, hingga sampai ke tangan manajer. Ketidaksengajaan itulah yang akhirnya mengantarkan Top, sampai kepada tim 7-Eleven, untuk membahas kerjasama bisnis dengan Top.
Sebagai proyek permulaan, Top diminta untuk mampu memproduksi produknya sebanyak 70.000 bungkus, agar bisa disebarkan di banyak cabang 7-Eleven di Thailand. Selain itu, Top juga harus memiliki sebuah pabrik, yang sesuai dengan standar yang dimiliki oleh 7-Eleven. Itulah mengapa Top datang ke bank untuk mencari pinjaman uang, yang tidak lain adalah untuk modal awal proyek bisnis besarnya. Akan tetapi pengajuan kredit Top ditolak, karena usia Top saat itu belum memenuhi persyaratan bank. Beruntung orang tua Top masih memiliki sebuah gudang kosong yang tidak terpakai. Gudang itulah yang dijadikan Top sebagai pabriknya, lalu ia juga merekrut beberapa karyawan. Saat pihak 7-Eleven melakukan kunjungan ke pabrik Top, mereka melihat, masih banyak aspek yang belum memenuhi kriteria 7-Eleven, sehingga mereka harus mempertimbangkan kembali, untuk memulai kerjasama bisnis dengan Top. Karena Paman Top merasa posisi mereka terancam, Paman Top menyuruh Top, untuk menyuap salah satu petugas inspeksi, namun Top yang teringat dengan kejadian di mall dulu, mengurungkan niatnya untuk menyuap petugas inspeksi, dan memilih untuk bersikap jujur. Dan, kejujuran itu pun membuahkan hasil yang baik, karena pada akhirnya Top menerima sebuah fax dari 7-Eleven, yang menyatakan bahwa Top diterima sebagai partner bisnis 7-Eleven. Top langsung merampungkan proyek pertamanya untuk membuat 70.000 bungkus tauca enoi, dan dengan perasaan senang bercampur sedih, ia langsung pergi memeluk pamannya, dan berterima kasih karena sudah sangat setia menemani Top. Di pengiriman perdananya, Top malah datang terlambat, sehingga produknya nyaris saja ditolak penjaga gudang. Beruntung saat itu petugas gudang iba dengan Top, hingga pada akhirnya, produk Top pun diterima oleh petugas. Setelah berhasil, Top yang masih dalam keadaan sangat lelah, duduk sambil menelpon ibunya dan berkata, bahwa sebentar lagi, ia akan melunasi hutang-hutang orang tuanya, dan akan membawa kembali orang tuanya pulang ke Thailand. Inilah akhir bahagia yang dialami Top, yang juga mengakhiri film yang berjudul The Billionaire ini. Oke, itu tadi sebuah film yang sangat mengajarkan kita, bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan, tentulah sangat tidak mudah. Akan ada banyak sekali halangan dan rintangan yang akan kita lewati, dan dibutuhkan suatu kegigihan dan juga konsistensi, agar tetap bisa bertahan, dan mencapai hasil yang kita inginkan. Saya pamit undur diri, jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel ini, agar kalian bisa menonton cerita film seru lainnya.